Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil aja ya, sambil kita relaksasi aja, sambil istirahat. Kondisi dimana kita tadi sudah sibuk ya, sudah sibuk menangani pasien. Ini sekedar memberikan info atau sharing daripada metode terapi yang kita gunakan di sini ya. Jadi yang kemarin kita sudah catat di mana itu? Di SOP ya, sana ya, sudah catatkan di sana ya, di penting ya. Tentang apa saja kemarin teh? Ada KNP, asam urat, stroke, terus saraf berjepit, nah ini apa tadi? Apa lagi? Pasang ring jantung, diabetes, terus ada apa lagi? Jantung bengkak, jantung tadi udah. Terus? Pasien pemakai obat pengencer darah. Pemakai pengobat pengencer darah. Apa lagi? Yang sudah dibikin dulu, yang sudah dibikin SOP-nya dulu. Udah baru 6 ya? Iya baru 6. 8, 7. Udah 8. Udah 8 semuanya. Ya. Coba ini kita ulas lagi ya. Yang masalah penanganan stroke nih. Coba di situ yang tertulis penanganan stroke yang wajibnya apa di situ? Perut 3 Bekam basah di mana? perut Seluruh perut. Bukan perut 3. Yang kita kenal perut 3 itu di atas pusat. Tapi kalau khusus kasus stroke seluruh perut, seluruh areal perut itu dibekam basah. Ya, seluruh areal perut itu dibekam basah. Untuk kasus apa? Stroke. Ya, Ian ya? Ya? Dengar? Kasus apa tadi? Kasus stroke? Ya, kasus stroke itu wajib dibekam areal perut. Ya, semuanya. Ya, semuanya. Ya, jangan sampai kelewat. Itu udah menjadi SOP. Udah menjadi SOP. Ya, berikutnya apa? Untuk kasus stroke. Yang wajib untuk kasus stroke apa, Di? simulator Yang kedua kompres ya. Kompres itu wajib bagi yang stroke. Sedang stimulator itu tergantung. Kalau stroke-nya lemas kan ada yang lemas, ada yang kaku. Nah, kalau yang kaku itu boleh di stimulator. Itu pun melihat pasiennya. Kadang ada yang mau ditusuk jarum, ada yang enggak, ada yang trauma jarum kan ya. Nah, kalau trauma jarum berarti tidak usah di stimulator. Nanti kita masuk ke ruangan spot. Ya. Berarti wajibnya untuk orang stroke apa tadi? Pertama, basahkan perut. Kedua, kompres. Untuk stimulator itu tergantung kekakuan. Kalau kekakuannya fatal, berarti dia stimulator. Tapi kalau dia lemas, berarti tidak ada stimulator. Ya, paham? Coba fungsinya untuk bekam basah di area perut untuk kasus stroke apa? Fungsinya bekam basah di area perut untuk kasus stroke apa? Tujuannya? Coba ini kita ini coba keluarkan nih argumentasinya. Jadi kan kita udah berbulan-bulan, bertahun-tahun kita di sini. Kenapa Abu merekomendasikan setiap yang stroke itu wajib di bekam basah di area perut? Kenapa? Ada yang paham nggak? Om, ada paham nggak? Mendinginkan. Apa Yan? Kenapa? Itu salah satunya itu ya, Kan intinya gini. Ketika orang stroke itu kebanyakan apa? Sumber penyakitnya ada di mana? Sumber penyakitnya itu ada di pencernaan. Pencernaan yang mana? Nanti pencernaan yang bersamaan dengan jantung, pencernaan yang bersamaan dengan paru-paru, bersamaan dengan liver gitu. Nah, nanti itu kapan-kapan kita kupas. Jadi intinya penyebab stroke itu ada di dalam perut. Walaupun secara medis sumbatannya ada di kepala. Kepala itu efek, sedangkan sebabnya itu ada di perut. Nah, untuk mengembalikan agar si pasien itu kembali kepada kesehatannya, yaitu kepada sifat keseimbangannya, kita keluarkan yang ada di dalam perut. Apanya? Suhunya, oksidannya, dan rangsangan stimulasinya dari tarikan bekam.
itu akan menghangatkan areal dalam, akan menstabilkan areal dalam. Ya enggak? Ya enggak? Dan itu hampir sama dengan kasus orang yang diabetes, hampir sama kasus dengan orang yang sumbatan jantung, hampir sama dengan orang yang darah tinggi. Karena darah tinggi bisa mengakibatkan stroke, diabetes bisa mengakibatkan stroke, jantung juga bisa mengakibatkan stroke. Ya, kakak beradik, bersaudara, satu keluarga itu penyakitnya. Nah, kita ambil di areal perut itu fungsinya tadi bisa juga untuk mendinginkan karena bekam mengeluarkan panas. Tapi ingat, ketika bekam di dalam perut itu sendiri, di area perut itu sendiri, justru bisa menaikkan panas dalam perut. Coba, kan kadang kita menemukan orang kita bekam di perut itu nggak keluar darah, ya nggak? Jarang kan? Ada juga yang keluar, tapi jarang kita menemukan kalau yang di perut itu pasti rata-rata tidak mengeluarkan darah banyak. Kenapa? Karena di sana bukan titik organ secara langsung dibanding dengan titik organ yang ada di punggung yang menggunakan titik BL, ya, pit bladder. Nah, itu lebih banyak. Area sini lebih memfokuskan, dia menstimulasi lebih hangat, lebih seimbang, lebih energinya naik karena dia hangat nantinya. Ya. Kemudian yang berikutnya apa? Kompres. Fungsinya apa kompres? Kalau perut tadi mengambil sumber penyakit dari stroke-nya. Ya. Kalau kompres itu apa? Mengambil penyakit efeknya. Ini sumbernya, ini efeknya yang di kepala. Kalau stroke-nya kanan, berarti efeknya ada di kepala kiri. Kalau stroke-nya kiri, ada di efeknya di kepala kanan. Ya, berarti kalau ngompres banyakin yang mana nih? Ngompres. Kalau ngompres itu banyakin atasnya, depannya, sampingnya, belakangnya. Tergantung posisi stroke. Pinter Pak Ian. Ilmunya sudah masuk. Ilmunya sudah masuk. Itu masalah stroke ya. Berarti nanti kita paham di sini. Coba ciri-ciri stroke gimana sih? Coba Shin. Ciri-ciri stroke gimana? Ciri-ciri stroke. Ya. Biasa pasien stroke itu gimana kondisinya? Apakah megangin pinggang ini jalannya? Enggak. Atau tangannya seperti ini? Iya. Nah, jalannya lempar-lempar. Nah, itu stroke ya? Iya. Stroke dengan HNP beda nggak? Beda. Kalau HNP biasanya megangin perut, megangin pinggang. Nah, HNP rata-rata megangin pinggang. Ya, itu HNP. Sama-sama sakitnya sampai ke kaki. Ada juga yang di tangan, ada juga yang sampai kepala. Ya, tapi kalau stroke rata-rata tidak bisa megangin pinggang, bahkan dia akan mengikat ke depan. Bagian depan, kaki narik ke dalam, tangan juga narik ke dalam. Kenapa? Karena urat bagian dalam itu dalam keadaan kondisi betul. Akhirnya dia menarik, ya, pergelangan tangan, mengalir tangan atau kaki ke arah dalam. Ya, kenapa? Karena urat bagian luar dalam keadaan tertutup. Energinya dari kepala tidak mengalir, akhirnya ketarik ke dalam. Yang diobatin luar atau dalam? Luarnya. Yang distimulasikan luarnya, distimulatorkan luarnya, yang dibekam luarnya. Nanti bekamnya ikutin apakah dia harus bekam kering atau bekam basah. Kapan kita bekam basahnya orang stroke yang ini? Kapan? Untuk area tangan dan kaki. Kapan dibasahnya? Ketika kembali ke sindrom. Ketika lidahnya warnanya merah. Merah, tetapi masih ada mukosa lidah, lapisan Ketika lidahnya merah kering, retak-retak, itu dibekam kering. Ketika lidahnya pucat putih, maka itu dibekam api. Oke? Tapi perut tetap basah nggak? Tetap basah. Mau sindromnya apapun, perut mah tetap basah. Untuk kasus stroke.
karena dia udah terakumulasi menjadi sebuah penyakit itu. Sindromnya apapun kalau udah terakumulasi penyakit itu stroke, maka perut wajib dibekam basah, baik keluar darahnya ataupun tidak keluar darah. Oke, paham? Paham? Ya, jadi nanti si asisten ini kalau bagian depan tidak menulis pasien ini stroke, tapi ketika giliran masuk ke ruangan kan orangnya gini, berarti dia stroke nggak? Ya, berarti dia stroke nggak? Berarti kita harus paham, walaupun ternyata ketika sampai kepada Abu Koh tidak ada kalimat stroke, akhirnya kan Abu ngasih taunya salah. Ya, nggak harus kompres, nggak harus dibekam basah. Tapi si asisten itu, si terapis itu harus paham sendiri. Ini orang stroke, wajib pasti dikompres dan dibekam basah area perut, walaupun tidak ada perintah dari. Paham? 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 Itu satu ya, masalah stroke. Yang kedua, masalah asam urat nih, asam urat. Asam urat kalau sudah sampai masuk ke dalam punggung, itu ciri-cirinya juga orangnya gini. Gini. Cuman dia, ya bedanya dengan HNP tadi, HNP sama gini jalannya juga. Ya, kalau HNP itu sebelah kanan kaki saja, yang jadi efeknya dari penyakit yang di pinggangnya, kesemutan, kaku, sakit, nggak bisa gerak, ya itu HNP. Kalau asam urat hampir sama, kaku, sakit, gerak sakit, ditekuk sakit. Tapi bedanya apa? Kalau asam urat sudah sampai ke punggung, itu bukan cuma kaki, tapi tangan juga ikut pegal. Ini digerakin susah. Kalau HNP tangan masih bisa gini, masih bisa gerak-gerak. Tapi kalau asam urat ini digerakin susah, terutama bangun tidur. Jadi nanti untuk membedakannya dia HNP atau asam urat, kalau tidak ada rujukan medisnya, kita tanyakan bangun tidur kaku nggak? Bangun tidur waktu bangun sakit nggak di punggung? Sakit bisa nyampe harus duduk lama dulu baru bisa bangun, bisa jalan. Pas jalan tuh sakit gini, sakit bisa. Dan sakitnya bukan di kaki saja, tapi sakitnya menyeluruh. Bahkan sampai nengok pun susah, sampai ruku juga susah. Itu menandakan HNP atau asam urat? Asam urat. Nah itu juga kontraindikasi untuk dilakukan pembekaman. Tidak boleh melakukan pembekaman pada kasus-kasus seperti itu. Asam urat yang sudah menumpuk ke dalam punggung, sudah masuk ke dalam area punggung. Punggung itu ada servikal, ada torakal, ada lumbal, ada sakrum. Servikalnya itu 7, torakalnya 12, lumbalnya 5, sakrumnya 5. Itu sarafnya, hitung sarafnya. Kanan kiri jadi berapa? 7 tambah 12 jadi 19 tambah 5 jadi 34. 24 tambah 5 jadi 29 kali 2 berapa? Iya. 58 saraf. 58 saraf itu menguasai semuanya dari mata sampai ujung jempol kaki. Nah itu nanti kita pahami ketika dia betul-betul HNP, penanganannya adalah seperti kasus HNP. Wajib apa kalau HNP? Ada perenggangan, ada ada stimulan, ada bekam api. Itu untuk HNP. Tapi kalau kasus asam urat tidak ada bekam, mau bekam basah, mau bekam kering, mau bekam api, itu tidak ada, no way, kontraindikasi. Tidak ada pijit, ditekan itu nambah sakit, bahkan nambah, tuh kan? Coba lihat kasus-kasus tuh, dan kasus-kasusnya udah berjalan, itu semuanya akan nambah. Ya, adanya gimana penanganan asam urat yang sudah masuk ke punggung adalah dengan penanganan relaksasi ringan. Pertama, keduanya
stimulator ringan, nggak boleh kenceng. Ya, ketiganya ya, totok spot boleh. Jadi bagi yang sudah menguasai totok spot, itu pun dengan tekanan ringan halus. Nggak boleh kencang sampai uratnya tarik-tarik, nggak boleh. Ya, nggak boleh sampai gitu, itu nggak boleh. Karena kalau asam urat di stimulator ataupun di totok spot dengan tekanan tinggi, gitu akan nambah bergerak. Terus apa lagi? Ini diwajibkan untuk asam urat yang sederhana. Ayo. Ada yang tadi dilarang, kontraindikasinya kan bekam nggak boleh. Tapi untuk perut wajib bekam basah. Untuk perut wajib bekam basah. Fungsinya apa? Mengeluarkan panas, menstabilkan energi, menstabilkan suhu dalam organ. Terutama kalau asam urat itu hubungannya dengan 1. Ginjal, 2 usus besar, 3 kantong kemih. Ya, coba orang asam urat kalau dibiarkan fal ginjalnya akan rusak, akan tidak normal. Kreatinin makin naik, urium akan semakin tinggi. Kalau dibiarkan, kalau ginjal masih kuat akan muncul batu. Ya, paham ya? Nah, jadi khusus asam urat boleh nggak dibekam? Kecuali perut. Ya. Kalau bekam perut itu tidak rata-rata kalau untuk kasus-kasus yang tadi itu tidak memerlukan sindrom. Kalau bekam perut. Ya, kecuali mencret bekam perutnya pakai mok bisa. Tidak dibekam api, bukan beda lagi. Jadi kalau ada mencret kalau maksud mencret di mok. Coba kontraindikasinya untuk asam urat apa tadi? Yang lain selain yang tadi. Pemberian herbalnya gimana? Pemberian herbalnya untuk asam urat? Tidak boleh mengandung yang berdasarkan tinggi. Tidak boleh meresapkan dari herbal yang terfermentasi. Kenapa? Dia akan mengurai daripada kristal-kristal di dalam tubuhnya, malah menyebar ke pembuluh lain. Itu nambah kaku. Dan itu udah banyak kita observasi. Jadi intinya kalau asam urat tidak boleh terkena makanan atau minuman atau herbal yang sifatnya berfermentasi. Gantinya apa? Gantinya kita menggunakan ya, di sana ada dua. Gunakan detoksifikasinya untuk asam urat biasanya kita gunakan teh. Ya, teh. Gunakan teh, mau teh hitam, mau teh hijau, mau teh apapun yang sifatnya detoksifikasi. Boleh. Berikutnya apa? Gunakan protein yang lebih lembut. Melawan protein kasar itu harus dengan protein yang lembut. Asam urat itu protein kasar. Dari kacang-kacangan kalau sudah mengumpul jadi kasar. Dari jeruan-jeruan itu mengumpul menjadi kasar. Nah, kita lawan dengan protein lembut. Protein yang lembut itu salah satunya dengan gamat. Nah, gamat nanti tingkatnya beda-beda sesuai dengan produsennya. Jadi ngobatin asam urat itu dengan, kalau herbalnya dengan detoksifikasi, bisa dengan teh hitam, bisa dengan teh hijau, atau teh-teh yang lainnya yang sifatnya mendetoksifikasi. Dan berikutnya dengan protein halus, protein lembut, protein halus. Itu salah satunya adalah gamat. Ikan buko dilep bisa. Ikan dilep sampai jangan kasih ikan lele. Ikan lele proteinnya kasar. Apalagi ikan laut. Ikan laut proteinnya kasar. Nambah. Bagi yang asam urat. Dilep pukul untuk sementara. Ya.
Dan pantangannya adalah terlalu banyak asupan karbohidrat. Ya. Kapan orang asam urat boleh makan karbohidrat? Adalah di jam siang. Di jam siang. Ya, itu boleh asupan karbohidrat, tapi di selain itu perbanyak enzim dan banyak enzim aja. Kalau seratnya nanti ada juga yang pantangan serat seperti hijau-hijauan. Ya, gitu. Paham semuanya? Oke. Barakallahu fiik, nanti kita lanjutkan kembali.